Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Aturan wilujeng tepang deui, selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Didi Family. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di video kali ini seperti biasa saya menyambung video kemarin ya, tentang cerita di buku Muhammad Teladanku tentang masa muda Rasulullah SAW. Ya, di video ini menceritakan tentang Abdul Muthalib wafat, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kita mulai saja ya teman-teman. Abdul Muthalib wafat. Nabi Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Dia pulang sambil menangis dengan hati yang pilu karena kini sebatang kara. Nabi Muhammad makin merasa kehilangan. Dia menjalani takdir sebagai seorang anak yatim piatu. Terasa oleh hidupnya yang makin sunyi dan makin sedih. Baru beberapa hari yang lalu, dia mendengar dari ibundanya keluhan duka kehilangan ayahanda semasa dia dalam kandungan. Kini, dia melihat sendiri di hadapannya. Ibunya pergi untuk tidak kembali lagi, seperti ayahnya dulu. Tubuh Nabi Muhammad yang masih kecil, kini memikul beban hidup yang berat, yaitu sebagai anak yatim piatu. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba yang dalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa duka Nabi Muhammad mungkin agak ringan jika kakeknya Abdul Muthalib dapat hidup lebih lama lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu, Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Dia mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil menangis. Teman-teman sekalian, kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Rasulullah SAW, sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Rasulullah SAW akan nikmat yang dianugerahkan kepada beliau di tengah kesedihan itu, yang tercantum dalam Quran surat Ad-Duha ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Quran surat Ad-Duha 93 ayat 6 dan 7. Nah, teman-teman sekalian, jadi di cerita ini, di cerita Abdul Muthalib wafat, yaitu cerita tentang kakek Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib meninggal dunia. Nah, di cerita ini setelah ibunya meninggal, Ummu Aiman langsung membawanya Rasulullah ke kota Mekah. Nah, di kota Mekah dia mengabarkan kepada kakeknya, itu kepada ayahnya, ayahnya Abdullah. Dia menceritakan bahwa Aminah meninggal dunia. Lalu sang kakek merangkul Nabi Muhammad kecil sambil memeluk erat, dan di cerita ini, kalau di sini ya memeluknya benar-benar merasa iba karena cucu kesayangannya ditinggalkan oleh ayah ibunya. Waktu Nabi Muhammad yaitu masih kecil,
di usia di sini sekitar usia 6 tahun. Nah, cerita di sini ya teman-teman, begitu pilunya Nabi Muhammad karena ditinggal oleh ayah ibunya dari masa kecil, yang sudah terbayang oleh beliau akan terasa hidupnya yang makin sunyi dan makin sedih karena tidak hadirnya orang tua. Nah, kakeknya Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad karena ya beliau cucunya yang yatim piatu, yatim piatu. Jadi kakeknya Abdul Muthalib itu benar-benar menyayangi Nabi Muhammad. Tapi rasa duka Nabi Muhammad merasa ringan kalau misalkan si kakeknya tersebut dapat hidup lebih lama lagi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Nabi Muhammad ditinggalkan lagi oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, di usia Abdul Muthalib itu 80 tahun. Nah, jadi di cerita ini ya teman-teman, Nabi Muhammad kalau kesedihannya itu bertubi-tubi ya. Dari mulai ibundanya meninggal di usia 6 tahun, yang sewaktu asalnya menceritakan tentang kesedihan bahwa Nabi Muhammad tidak punya ayah gitu ya, ditinggalkan di usia dalam kandungannya yang waktu 2 bulan di kandungan ibunya. Baru saja menceritakan yang waktu di Madinah. Nah, ceritakan oleh ibunya, ternyata pas sudah berziarah ke makam ayahandanya ke Abdullah, ternyata ibunya juga sama meninggal. Nah, udah mah misalkan kehilangan dari ayahnya, tambah kehilangan lagi oleh ibunya. Nah, udah gitu pulang ke Mekah, dia disayangi oleh kakeknya yang sangat menyayanginya Abdul Muthalib ke Nabi Muhammad. Dan ternyata Allah berkehendak lain. Jadi di usia 80 tahun, yang kalau di sini berarti usia Nabi Muhammad genap di usia di sini kurang lebih yaitu berusia 8 tahun. Jadi kalau ini selang 2 tahun ya. Kakeknya yang sangat menyayanginya juga meninggal dunia. Jadi komplit sudahlah kalau misalkan di bahasa ini mah kesedihan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad yang itu dalam surat Ad-Duha, yang di sini disebutkan di ayat 6 sampai 7, yang artinya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Jadi Allah menguatkan Nabi Muhammad supaya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Nah teman-teman, jadi di cerita ini ya, cerita tentang Rasulullah di masa mudanya yang ditinggalkan oleh kakeknya, yaitu oleh Abdul Muthalib. Nah, sebelum menutup video ini teman-teman, ada tambahannya ya, keluarga Umayyah. Kematian Abdul Muthalib merupakan pukulan berat bagi keluarga Hashim. Tidak ada anak-anak Abdul Muthalib yang memiliki keteguhan hati, kewibawaan, pandangan tajam, terhormat, dan berpengaruh di kalangan Arab seperti dirinya. Keluarga Umayyah lalu tampil ke depan mengambil tampuk pimpinan yang memang sejak dulu mereka inginkan, tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari keluarga Bani Hashim. Jadi sewaktu pas meninggalnya Abdul Muthalib, kekuasaan di kota Mekah itu saling diperebutkan. Nah di sini ya keluarga Umayyah lalu tampil ke depan untuk memegang kepemimpinan dari Quraisy tersebut, tanpa menghiraukan ancaman yang akan datang dari keluarga Bani Hashim. Nah begitu teman-teman ya, di video kali ini tentang kematian, tentang meninggalnya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Nah di video selanjutnya bersambung, yaitu di Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu oleh Abu Thalib. Untuk selengkapnya di cerita diasuh oleh Abu Thalib, saksikan terus ya video saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya.
Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.